Oke abang-abang, di sini kita kedatangan Vivo Y16 ya, dengan keluhan dia itu stuck di logo Vivo. Nah, untuk kasus seperti ini biasanya itu MMC ya. Nah, di sini kita akan lakukan proses pergantian IC MMC Vivo Y16. Nah, untuk analisanya dia itu di USB dokter normal ya 1,2, dan adapun di power supply dia itu mentok di 0,120 ya, no detect PC. Nah, di sini mari kita lakukan proses congkel IC MMC Vivo Y16. Oke, di sini kita masuk proses percongkelan IC MMC ya. Di sini kita menggunakan blower iPhone F5 Pro dengan corong 7 mm. Panas untuk pembersihan lem itu di 420 angin 40 ya. Di sini kita melakukannya dengan santai aja karena di sini lemnya itu lem keras. Nah, untuk proses pembersihannya itu cukup santai, rileks dan tenang. Oke, sekarang kita lanjut proses percongkelan IC MMC. Di sini nozzle-nya itu kita arahkan ke atas ya, supaya tidak ada imbas ke IC yang lain. Setelah MMC tercongkel, kita lanjut proses pembersihan timah. Nah, di sini timahnya itu kita bantu blower dan solder ya, supaya dia cepat meleleh. Tetapi panas blowernya itu cukup di 400 angin 40. Nah, setelah itu lanjut kita kasih solder wick. Solder wicknya kita ndak tekan ya, cukup menempel sedikit lalu dipanasin, karena kalau timahnya itu udah meleleh dia akan meresap sendiri. Lanjut proses pembersihan sisa-sisa lem. Nah, di sini untuk pembersihan sisa-sisa lemnya juga cukup harus santai ya. Nah, jadi kita tidak perlu terburu-buru, tidak perlu tergesa-gesa, cukup tenang dan santai saja. Oke, di sini proses pembersihan board Y16 sudah selesai ya. Untuk proses pembersihan, usahakan resistor yang ada di ujung kiri atas itu jangan sampai hilang atau kecongkel. Seandainya hilang atau kecongkel, boleh diganti atau di jumper langsung ya. Untuk hasil pembersihannya, di sini ada beberapa pin yang lepas, tapi tidak apa-apa karena itu hanya NC. Jadi cukup tenang ya. Di sini proses pembersihannya itu ya lumayan bersih ya. Mungkin kawan-kawan bisa lebih bersih atau lebih rapi lagi, tapi ya inilah hasil pembersihan kita. Cukup diingat bahwasanya resistor ujung kiri atas jangan sampai hilang. Kalau hilang pun bisa di jumper langsung atau diganti dengan resistor ukuran 0 ohm. Oke, proses pembersihan sudah selesai. Mari kita lanjut ke proses write dump Vivo Y16. Oke, untuk MMC-nya di sini kita siapkan MMC dengan BGA 153, bebas merek apa aja, yang penting dia itu kedetek di VBox ya. Di sini kita menggunakan MMC merek Bwin dengan kapasitas 128 GB. Bagaimana prosesnya? Di sini prosesnya itu kita identify dulu ya. Oke, setelah berhasil diidentify, lanjut kita health report untuk mengecek kesehatan MMC-nya. Di sini MMC normal ya, karena ini cabutan dari HP yang terkena air, jadi dia itu normal, belum ada bekas pemakaian. Setelah itu kita MMC factory reset
supaya dia itu menghilangkan data yang ada di MMC nya ya. Oke, setelah done kita identify lagi, tunggu dulu sampai dia selesai. Oke, setelah selesai kita erase supaya dia kosong bersih. Oke, setelah selesai kita identify lagi. Oke, setelah itu kita cek ya, partisi konfigurasinya di sini dia itu 0 kali 00. Nah, lanjut kita pasang ke MediaTek generic. Oke, setelah done kita identify lagi. Oke, setelah itu di sini partisi konfigurasinya udah di set ke MediaTek ya dengan tanda 0 kali 48. Lanjut kita proses isi user area, boot 1, boot 2 dan extended CSD-nya. Oke, di sini untuk isi partisi boot 1, boot 2, user area sama extended CSD-nya ditarik aja ya. Lalu tinggal di write sampai selesai. Oke, kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Oke, di sini extended CSD-nya merah-merah ya, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut ke user part. Kita isi semua partisinya kecuali user data. Untuk filenya ada di deskripsi ya. Di sini prosesnya ya sebenarnya itu lama, tapi kita percepat aja supaya tidak membuang waktu ya. Oke, di sini write dump-nya sudah selesai. Lanjut kita resize ya. Setelah nanti kita resize supaya dia itu berubah ke 128 GB ya, karena di sini kita menggunakan kapasitas MMC 128 GB. Oke, setelah kita resize, kita lanjut factory reset, masih di special task ya. Setelah itu lanjut kita clear FRP. Oke, setelah down semuanya, di situ dia sudah berubah jadi 128 GB ya. Kita lanjut proses pemasangan IC MMC nya, karena ini sudah kita dump ya. Kita pasang. Oke, seperti biasa ya, proses pemasangan dan pencabutan MMC itu kita arahkan nozzle keluar. Ini proses pemasangannya. Kita panasin dulu boardnya dengan panas 420, anginnya 20. Kita kasih plug secukupnya. Lalu kita pasang IC MMC nya, presisikan dulu. Setelah presisi Oke, handphone sudah hidup ya.
Nanti setelah handphone hidup mungkin dia restart beberapa kali sampai keluar nanti proses clear data. Kalau keluar itu langsung di clear data saja. Nah, sudah clear all data. Oke, kita clear. Setelah itu dia akan masuk ke menu, tapi tunggu dulu ya, prosesnya agak lama. Oke, di sini handphonenya sudah masuk menu ya. Jadi itu handphonenya cukup kita setting seperti HP baru pada umumnya. Ya cukup kita skip aja. Nah, di sini dia itu ada kiat pengecualian telepon ya. Oke, nanti kita akan hilangkan melalui ADB ya. Jadi ini kita fokus dulu untuk skipnya sampai dia itu masuk ke pengaturan. Oke, kita masuk ke pengaturan perangkat lunak, kita aktifkan USB debugging ya, tapi itu kita iniin dulu, kita aktifkan dulu opsi developernya, lalu kita aktifkan USB debuggingnya atau debugging USB ya. Oke, setelah itu kita colok aja. Oke, kita lanjut ke ADB nya ya. Oke, kita masuk dulu ke ADBN Facebooknya. Untuk mengkonekkan antara PC dan HP ya, kita ketik adbdpches. Nah, di sini udah keluar itu. Izinkan aja. Oke, setelah kita izinkan, tinggal kita ketik. Nah, kita ketik aja kode untuk menghilangkan kiat pengecualian teleponnya ya. Di sini untuk kodenya bisa didapatkan di grup ASC ya. Jadi ini di sini nggak bisa kita copy rupanya. Jadi mau nggak mau kita harus ketik satu-satu ya. Kita ketik satu-satu sampai selesai. Oke, di sini proses kode untuk menghilangkan kiat pengecualian teleponnya ya udah selesai ya. Jadi disitu kita bisa langsung cek handphonenya. Nah, di sini handphonenya udah normal ya, udah normal, sudah hilang kiat pengecualian teleponnya. Di sini nggak ada book wifi ya. Jadi filenya itu mantep, file dari Pak Sam itu mantep ya. Untuk filenya ada di deskripsi atau ada di video lain ya di channel ini. Jadi untuk kawan-kawan bisa cek nanti video yang lain untuk mendapatkan file dumnya ya. Nah, di sini dia itu awalnya itu 332 menjadi 3128 ya. Oke, di sini proses dam pergantian MMC Vivo Y16 berjalan lancar, alhamdulillah. Done.